Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya dengan pembicara Bukan Saputra Burham dengan materi kamera and website. Mungkin ini biodata saya. Saya di Teknik Informatika di Stiki Malang. Teknik Informatika angkatan 16 di Stiki Malang. Oke, saya buka. Ini pertama overview. Yang pertama yang saya jelaskan tentang kamera. Untuk yang kedua demo game. Dan yang ketiga untuk setting word in Unity. Nah, untuk kamera, what is camera in Unity? Kamera adalah salah satu komponen utama di Unity, dan fungsinya adalah untuk menampilkan apa saja yang terjadi kepada game object atau kejadian yang ada di scanner maupun stack. Jadi, kamera akan merekam apa saja yang terjadi, lalu akan ditampilkan ke user. Setiap objek harus memiliki satu kamera. Seperti contoh, contoh yang di sini, semisal kamera ini kita nantikan, dan di game ini kamera akan tidak ke display ke game tersebut, dan juga kamera pada player menjadi salah satu komponen dari game object. Jadi kita bisa membuat game object kamera itu seperti TPS atau FPS. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini ada dua contoh gambar kamera yang TPS dan kamera yang FPS. Ini dua gambar game Rainbow Six dan Ghost Recon. Untuk contoh yang di game yang saya buat ini demo, mungkin ini game ini berbasis TPS, dan kita bisa mencoba di sini gamenya. Pada kamera di sini saya membuat kamera berbasis TPS dengan transformasi dan view kamera yang bisa diubah-ubah untuk mengarah sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini, di contoh yang saya buat di game Labyrinth. Seperti apa ini untuk karakternya. Untuk komponen-komponennya mungkin kamera ada sih di mungkin di sini ada lagi apa itu mungkin ini ada cara mengatur kamera dengan mode TPS, dan di sini ini ada mode transform di mana kita bisa mengganti
posisi kamera tersebut atau kamera prior, dan juga di sini ada view di mana klien bisa melihat jarak pandang di kamera ini. Misal kita akan menjangkau korbannya segini, dan kita bisa atur kamera tersebut terus-menerus. Misal kita besarkan ke kanan, view itu akan menjauh. Dan jika kita jika kita mengecilkan ke kiri, view itu akan untuk properti yang kedua, yaitu projection. Nah, di sini ada dua, yaitu projection perspektif dan ortografik. Nah, di perspektif itu digunakan sebagai proyeksi kamera terhadap dunia nyata. Jadi, semisal ini 3D, kita seolah ada di dunia nyata. Misal ini 3D. Nah, mungkin kalau bedanya sama yang satunya, yang di misal kita pilih ortografik, maka dia akan seperti bentuk dalam 2 dimensi. Seperti contoh ini. Ini dia akan melihat, dia akan seperti bentuk 2D, kalau jauh dekat tingginya akan sama. Ini tinggi atau ini akan sama semua. Kita bentuknya ortografik. Terus kita kembalikan ke perspektif. Dan dimana kalau di person di kamera ini, kita akan lihat di sini ada kita bisa lihat kalau di sini ada garis semisal kita sebuah kamera, atau seperti halnya garis yang membentuk seperti piramida ini, menunjukkan view jangkauan yang bisa dijangkau, seperti jangkauan player ke jangkauan kamera view-nya player tersebut. Ini juga bisa diubah-ubah view-nya, seperti yang tadi itu, yang saya ubah di field of view. Terus untuk selanjutnya kita akan ngomong tentang properti clear and effect. Nah, properti yang clear effect ini, di sini ada skybox, di mana kita bisa melihat kamera ini akan bisa melihat view dari skybox ini. Dan untuk solid color, di mana kamera akan melihat view dari background tersebut menjadi biru. Kita juga bisa mengganti warna tersebut menjadi warna lainnya. Dan untuk deep only,
ini untuk multi kamera, dan untuk ini kita tidak bahas dulu karena ini khusus untuk multi kamera. Dan untuk ini yang terakhir, ini untuk digunakan untuk bukan efek, tapi kan kalau di game ini yang saya buat ini saya tidak memakai bukan efek, maka tetap yang di kamera view ini menjadi hitam. Oke, saya kembalikan ke Skybox lagi. Untuk demonya sih mungkin gini aja gamenya. Nah, mungkin ini apa itu AI, tapi mungkin AI-nya cuma kanan kiri doang. Misal player kena ke AI, dia akan kembali ulang ke pertama, mungkin kayak gitu aja. Terus ini udah bisa AI-nya bisa lompat, player udah bisa lompat, dan kita bisa mengarahkan kamera kita ke depan player, dan juga player juga bisa mengambil koin ini. Mungkin di sini nggak ada skornya, belum saya buat sih. Nah, untuk demonya sih begitu dulu aja. Nah, untuk demo game ya sekian gitu. Dan setting buat Unity. Untuk setting buat Unity, di sini mungkin udah saya siapkan labirin biasa. Nah, di sini kita bisa membuat player yang di player pertama tuh kita bisa tarik. Oh, benar-benar. Mungkin di sini saya copy dari lab 2 tadi. Terus di sini saya bikin blog.
Dan di sini saya kasih folder di mana biar dia tidak jatuh ke bawah. Dan juga bisa dikasih rigid body ini. Nah, oh, maaf. Bentar. Nah, biasanya kok di sini kita kasih rigid body biar pada Unity objek sehingga objek tersebut bisa bergerak berdasarkan lekuk-lekuk terrain ke atas. Mungkin di sini jangan dikasih rigid body. Misal kita kasih rigid body akan akan terjadi kayak tadi. Dan dan mungkin kita bisa download apa itu, kita juga bisa ganti background background yang ada di depan ini, yang ski buat kamera ini kita bisa ganti. Mungkin download dari asset store juga bisa, tapi saya udah siapin di sini. Jadi kita pakai ini dia akan masuk ke ini, dan kita akan, nah kita akan tarik. Nah, ini akan terganti sky apa itu skybox-nya, di mana background itu akan terganti dari yang tadi tidak ada menjadi apa itu skybox, menjadi background yang lebih bagus lagi. Dan kita juga bisa nambah apa itu aset-aset. Mungkin saya ada aset dari uh, Kenny. Saya ambil dari Kenny aset. Nah, di sini bentar. Ini kita juga bisa nambahin, nah, aset dari Kenny ini kita juga bisa kita 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 gunakan untuk membentuk world atau dunia dari game tersebut yang kita buat dari apa itu, dari labirin kedua itu, dari ini dari
dari rancangan Kabirin 2 tadi itu. Nah, untuk di rancangan ini saya buat simple aja, seperti ini. Mungkin kita bisa tambah objek yang lain, seperti kita tambah ini, kita pasang di sini. Nah, di sini ada posisinya. Semisal kita bisa posisi, kita ganti posisi 30, posisi yang fleksibel dia apa itu, mengatur letak di mana posisi dia biar untuk mengatur kata posisi objek tersebut dia simetris terhadap. Nah, ini terus kita bisa tambah lagi di sini, mungkin kita tambah ini buat break ke sana bisa. Nah, di sini kita bisa buat. Nah, mari kita coba. Mungkin ini belum ada koridornya. Oh ya benar. Mungkin belum ada. Nah, ini ada koridor. Dan kita ganti edit koridor. Nah, di sini kita bisa ngedit koridor ini ke. Oh, salah satu. Nah, ini pakai mesh koridor. Kalau untuk box koridor itu biasanya dibikin buat box kayak gini. Untuk mesh itu biasanya buat kayak masukkan, menyesuaikan objek-objek yang biasanya objek-objek kayak gini, atau objek seperti fancy kayak gini. Nah, untuk itu kita jalankan dulu ini untuk ngecek. Mungkin ini masih bug, nanti masih bisa dibetulin ini koridornya. Nah, untuk untuk pengaturan warna di sini kita bisa ini, mungkin kalau mau bikin lagi juga bisa. Ini aset, klik. Nah, ini ada oh ya, ini material. Nah, ini kan bisa buat new material. Misal namakan warna gitu aja. Ini kita ganti warnanya merah. Kita bisa ganti ini dengan mengedap warna ini tadi material ke objek yang kita bisa mengganti warnanya.
Nah, oh ya, nah, yang untuk lag ini mungkin bisa juga di setting juga pencahayaannya. Kita bisa setting ini pencahayaannya. Nah, nah, ini untuk pencahayaannya. Jadi satunya akan mungkin ini mungkin lag ini mungkin untuk pencahayaan dari game. Nah, untuk coding untuk untuk codingnya sih saya mungkin nggak bisa sedikit sih, tapi ada, mungkin mungkin saya akan bagikan linknya untuk apa tuh untuk codingannya nanti untuk yang di dalam objek ini mungkin apa tuh untuk di dalam terus chatting board Unity ini mungkin saya bisa ini aja atau enggak kita bisa tambah animasi animasi di mungkin kita bisa membuat animasi koin atau apa kalau kita ambil aset koin um, ini pun kita bisa tambah animasi di koin tersebut. Nah, sini kita bisa add animasi buat koin itu. Dan kita tambah ini. Nah, sampai ini kayak gini. Ini untuk nambah animasi pada apa itu koin. Untuk koin ini bisa kayak gini. Dan untuk menambah yang tadi itu kita bisa mungkin untuk AI-nya sih untuk AI-nya saya jelaskan lain kali aja.
mungkin AI-nya itu agak sulit sih, mungkin AI-nya agak sulit buat animasinya. Tapi kalau buat codingannya AI-nya mungkin cuma sekilas uh, kanan. Nah, ini untuk codingannya buat AI-nya. AI-nya di mana sini Kubikas AI enemy transform patrol. Nah, sini kita ngomongkan di patrol itu. Nah, di patrol itu kita kembali ke project ke apa itu level kedua. Nah, project kedua di sini ada AI. Nah, feeder ini kita pasang di. Nah, nih. Nah, di sini kita pakai poin, di mana poin satu ini dia akan titik awal dari musuh itu. Terus ke poin pertama ini kita omongkan di voice start ini, voice start transform position 4.0. Nah, berarti di sini posisi AI tersebut akan bergerak, bergerak tadi. Jadi AI ini tersebut akan pertama kali dia akan ke posisi ke 0 dulu. Terus ya posisi 0 dulu. Terus ke elemen satu ini dia akan kita akan di sini ada codingan di mana transform position, patrol point, poin-poin besar. Di sini jadi di ini poin yang pertama tadi itu akan bergerak, akan akan akan, akan ke titik pertama, titik ke transform posisi satu. Dan nah, nah, ini elemen nol ini merupakan posisi transform pertama. Terus untuk titik A, untuk titik pertama atau titik awal, kan untuk elemen satu dan kedua merupakan titik pergerakan dari AI ini dan dari AI ini selanjutnya.
Dan mungkin untuk itu aja yang di apa tuh Word and Setup, setting Word Unity itu. Mungkin yang lainnya nggak bisa saya jelaskan dulu karena saya agak tuh masih saya agak apa tuh kurang paham dikit-dikit, dan mungkin akan saya apa tuh akhiri dulu ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Ivan. Jadi silahkan teman-teman, silahkan ada yang mau pertanyaan atau mungkin yang sudah coba-coba di aplikasi Unity-nya, kemudian misalkan ada kesulitan mau share screen juga kami persilahkan. Halo, ada yang masih hidup? Masih hidup. Oke, saya mau nanya Mas Arief kepada Mas siapa tadi, Ivan ya. Ini kan kebetulan saya pemain baru untuk di game. Cuman saya sebelum membuat game itu memang udah beberapa baca referensi. Untuk membuat game itu kan kita harus tadi ini saya lihat judulnya juga terkait dengan kamera. Berarti kita harus tahu view-nya, kemudian sebelum kita masuk ke codingannya berarti kita harus paham dulu ya terkait dengan aplikasi, terkait dengan apa-apa saja kebutuhan yang ada untuk pembuatan animasinya, termasuk karakter-karakter di dalamnya. Soalnya saya termasuk pemain baru nih, jadi masih butuh penjelasan lah gitu. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Suhendra bisa bantu jawab. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Michael, saya dari BRI Institute Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mas Michael ya, dan juga saya ucapkan selamat bergabung. Sebentar ya, masih ada kendala teknis. Untuk yang nanti menjawab adalah Suhendra. Siap. Siap. Ya, mungkin pertanyaannya coba saya sampaikan lagi ya, Suhendra ya. Jadi intinya gini, apakah untuk pemula di bidang game dev ini, apa-apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Ya, ini pertanyaan dari Michael Sitorus. Silakan dijawab. Halo, Suhendra. Suhendra, halo. Lagi nyeting itunya dia apa namanya, Google Meet. Mungkin saya bisa jawab, Pak Arief. Ya, silakan. Nah, mungkin awalnya sih bisa membuat storyboard dulu sih. Storyboard untuk game di mana pada storyboard game tersebut apa aja pada game dan apa aja yang dapat dilakukan oleh player tersebut. Mungkin ya sekitar seperti gitu aja, Pak. Mungkin kita pertama kali membuat storyboard dulu, terus apa aja yang di dalam game itu, terus butuh material apa aja yang kita harus buat di game tersebut gitu. Storyboard
itu maksudnya apakah kita harus siapkan codingannya atau bagaimana ya? Itu bukan itu buat rancangan aja, rancangan buat kita pertama kali buat game sama ngoding. Jadi pertama kali kita buat rancangan dulu dari misal prior itu kamu bikin kayak gimana gitu, bisa lompat atau lari atau gimana gitu. Jadi itu cuma rancangan aja. Oh, oke. Oke, tes, Oke. halo. Oh iya, Nih. Oh ya. Pak Arif, tolong diulangi pertanyaan Pak. Ya, intinya untuk pemula yang baru belajar ya atau baru mau menekuni perancangan game menggunakan Unity ini kira-kira hal apa aja sih yang harus disiapkan? Tadi kayaknya ada dari itu ya, gimana caranya kamera juga ya Mas Michael ya tadi ya? Iya, betul. Ya, pemula lah. Pemula kan belum banyak tahu gimana cara. Mau nentuin kameranya gimana dan lain-lainnya gitu ya? Betul. Jadi kan kalau ini sebenarnya kalau di workshop series ini kita nggak dari game desainnya kan ya, karena dari pengembangan game itu sebenarnya banyak sekali persiapannya gitu, kayak mulai dari game desainnya seperti apa, terus nanti langsung masuk ke codingannya gimana seperti itu kan ya. Tapi kalau yang di workshop series ini lebih ke codingannya, jadi langsung prakteknya di Unity. Tapi kalau dari game design itu kan, game design itu menentukan gimana nanti game yang mau kita buat itu seperti apa gitu kan ya, sebelum kita masuk ke codingannya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau nentuin dari kameranya gimana, terus pengaturan world-nya gimana, terus nanti gamenya seperti apa, itu masih di tahap game design. Tapi jadi kalau untuk pemula misalnya seperti itu kan, pemula itu gimana nentuinnya di Unity-nya gitu kan ya, kalau kita udah bicarain di tahap pengembangannya secara langsung itu masih belum gitu kan ya, karena jadi kita harus nentuin dulu rancangan gamenya seperti apa. Game design itulah yang penting dulu sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau nentuin seperti misalnya kameranya itu dari seperti yang dicontohkan Mas Ivan tadi, itu kan kameranya dari belakang, jadi third person gitu kan, third person view. Nah itu tergantung dari game design kita. Kita mau nentuinnya game kita ini tampilnya seperti apa, itu ditentuinnya di game design. Nah kalau di Unity-nya itu nanti baru tahap pengembangannya, implementasinya dari rancangan game yang sudah kita buat seperti itu. Bagaimana Mas Michael? Oh, oke. Tapi kalau bagi saya pemula, apakah bisa saya langsung atau kira-kira cocok nggak saya pakai utility langsung atau ada software supporting yang lain yang harus saya pelajarin terlebih dahulu atau udah langsung terjun ke utility-nya gitu? Kalau Unity itu seperti yang saya sampaikan tadi, Unity itu untuk tahap pengembangannya dari rancangan game yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita masuk ke Unity, itu kita harus nyiapin dulu gimana game yang mau kita buat itu tadi seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya gamenya itu nanti game yang adventure misalnya apa, atau game-game platformer seperti yang punya Mas Ima tadi itu kan, game yang loncat-loncat, atau game yang mungkin cuman casual gitu kan ya, nyantai, game puzzle lah gitu kan ya. Nah itu kita tentunya di game design. Jadi sebelum kita masuk ke Unity, kita harus nyiapin dulu itu ide konsep dari gamenya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya emang, kalau boleh tahu kalau Mas Michael ini dari background IT juga ya? Iya, kebetulan saya dari teknik informatika, lulusan teknik. Nah ya. Tapi saya tertarik di dunia game karena saya waktu kuliah dulu belum ada mata kuliah game. Oh seperti itu. Ya. Nah itu kemarin di pertemuan sebelumnya itu saya jelasin di materi Introduction to Unity itu saya udah jelasin itu gimana Unity, terus game projectnya yang udah saya kasih lihat gimana, itu nanti mungkin Mas Michael bisa ngecek gitu ya di sana di materi pertama itu. Di Google Drive ada ya tadi ya? Ada video rekamannya ada, jadi mungkin nanti bisa dilihat.
Nah itu tadi, jadi intinya kalau di Unity itu udah tahap pengembangannya dari ide yang sudah kita rancang seperti itu kan ya. Jadi kita sebelum masuk ke Unity kita harus nentuin dulu game kita yang mau kita buat itu seperti apa. Tapi bisa juga belajar Unity langsung itu kan kalau pengen dari sisi codingnya, karena kan sebenarnya kalau dari game development itu banyak sekali kan ya, kecuali kalau memang pengembangnya itu cuma satu orang, indie game developer itu kan satu orang itu semuanya bisa, dari desainnya, dari codingnya, semuanya bisa semua satu orang aja. Tapi kalau dari kita yang pengen belajar satu-satu atau kita pengen fokus itu bisa, mungkin kalau dari TI kita bisa belajar di codingannya gimana sih cara buat game di Unity. Tapi kalau dari game desainnya kita bisa nyari orang lain seperti itu. Tapi kalau dari si game developer yang indie seperti itu semuanya dipelajari sedikit-sedikit bisa. Tapi untuk pemula ya bisa sih belajar Unity dulu juga nggak apa-apa. Kan banyak juga tutorial yang nyediain sambil nerangin dari sisi game desainnya juga gitu, seperti itu Mas Michael. Baik, terima kasih. Nanti kalau Ya. saya butuh nanya-nanya lagi, baik ini aja deh, personal aja. Oh iya, Thank bisa, you. ada nomor saya ada di grup Di WS Group. Thank you Mas ya. Hendra. Ya, Thank you Mas sama-sama. Arif. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Mas Michael. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau misalkan masih ada unek-unek, boleh disampaikan di grup, ya, di grup atau bisa langsung japri lewat WA-nya Mas Suhendra atau Mas Ivan ya. Ini Pak Arif ada yang tanya itu di chat, Mas Oke. Agung Fajar baru ya. Link untuk download aplikasi Unity ini ada, bisa saya sharing screen ya. Ya, silakan. Mas Ivan bisa dilepas sharingnya. Ivan, sharingnya bisa di stop. Di pojok kanan bawah, Ivan. Udah stop sharing di bawah. Oh. Kayaknya dia nggak denger itu sebenarnya. Kalau kamu langsung present nggak bisa ya? Coba aja. Oh bisa sih Pak. Nah. Mungkin sambil nunggu ya, jadi nanti teman-teman bisa tonton dulu video-video yang workshop yang kemarin. Jadi harapannya nanti dari situ teman-teman bisa runut ya pola pikirnya, jalan pikirnya nanti biar paham dari satu sesi workshop ke workshop yang lain, jadi biar nggak putus ya. Screen saya kelihatan ya Pak ya? Iya kelihatan. Ini di link tadi ya, link yang di share tadi itu link materinya. Yang di pertama ini ada, di slide-nya juga ada. Nah kalau untuk jawab pertanyaannya dari Mas Agung Fajar itu gimana download Unity? Itu bisa ke Unity langsung klik aja kalau di search engine-nya Unity download gitu ya. Nah Unity download ini yang pertama muncul itu ada unity3d.com, get Unity download ini. Klik di sini. Terus download Unity Hub. Ini saya jelasin sedikit sih di presentasi saya di materi 1 itu. Nah, di sini download di sini. Terus kalau gratis atau enggaknya itu gratis ya Mas ya. Jadi Unity itu sebenarnya ada banyak, ada yang versi gratisnya, ada versi yang untuk pelajar, ada versi untuk perusahaan gitu ya, untuk game studio. Nah, di sini ada di Nah, di sini ini untuk bisnis kalau emang udah bekerja sama game studio yang memang sudah menghasilkan profit ya dari gamenya. Nah, di sini, tapi kalau untuk kita yang masih belajar ini bisa download ini aja. Untuk pelajar atau untuk personal ini sama saja gratis. Seperti itu, Mas Agung Fajar. Oke, terima kasih ya, Suendra. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Mas Agung ya? Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Nah, ini kayaknya udah ketiduran semua ini ya. Ketiduran. Ya wes cukup dulu Mas. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Jangan lupa nanti diisi kuesionernya itu untuk perbaikan kami ya, feedback untuk kami. Kemudian jangan lupa juga untuk absen di kolom chat ya, untuk absensi keaktifan. Mungkin itu. Kemudian untuk nextnya kita juga, kalau sebenarnya ini agak dilema juga ya. Jadi kalau secara jadwal dan sudah kita publish itu jadwalnya besok jam 6 sore. Ya, untuk materi selanjutnya adalah 3D modeling dan juga prefabs. Jadi ini lanjutan dari materi pertemuan hari ini. Kalau untuk diganti jadwal, saya rasa itu terlalu sulit ya. Mungkin saya rasa kita enaknya start jam 6 atau setengah 7 atau kira-kira jam berapa ya? Dari teman-teman sendiri enaknya? Kalau saya tetap aja, Mas. Oke. Oke, siap. Jadi mungkin besok kita on time aja ya, jangan kayak tadi. Jadi biar jam 6 kita efektif aja, mungkin kurang lebih 1 jam, presentasi mungkin 30 menit, kemudian demo, kemudian sesi tanya jawab gitu ya. Biar cepat, jadi biar nggak ada miss seperti tadi. Jadi memang tadi ada sedikit kendala teknis, jadi mungkin ada beberapa teman yang dari luar sedikit agak sulit join karena nunggu approve dari saya. Dan kebetulan tadi saya juga agak kesulitan jaringan juga, dan baru bisa connect setengah 7. Ya, saya rasa itu. Terima kasih atas Pak Arif. Ya. Pak Arif, itu masih ada pertanyaan tuh dari Stefanus. Oke. 3D modeling untuk desain atau dari sisi IT juga termasuk? Iya, silakan. Kalau sesi pertama bisa tuh ada 2 sesi ya sebenarnya tuh. Dari yang pertama 3D modeling dari sisi desainnya, DKV-nya ya, dari sisi gimana buat model 3D itu. Terus habis itu baru nanti masuk ke Unity-nya, gimana make 3D model yang udah dibuat terus dipakai di Unity seperti itu. Skeleton gitu ya. Ya. Jadi nanti gimana makainya di Unity. Oke, siap. Oke. Ya mungkin itu. Jadi kita besok sepakat start jam 6 ya, mungkin 6 lebih 5 ya. Jadi nggak seperti tadi yang agak molor. Ya agak sedikit miss. Jadi sebenarnya yang daftar itu banyak sekali ya, sekitar 160-an orang, tapi yang hadir jadi cuma 40-an orang karena mungkin agak sedikit ada kendala teknis. Ya, saya harap besok teman-teman yang aktif di sini bisa join lagi, tetap dijaga ya semangatnya. Selamat berpuasa. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dari sisi teknis maupun penyampaian maupun kata-kata. Untuk workshop hari ini bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.